Selanjutnya yaitu akun aset tetap. Aset tetap yang dimiliki perusahaan memiliki masa ekonomis sendiri-sendiri yang setiap periodenya akan mengalami penyusutan. Aset-aset tetap tersebut antara lain peralatan, gedung, kendaraan, dan mesin-mesin pabrik. Nah, bentuk jurnal penyesuaian untuk akun aset tetap atau penyusutan aset tetap adalah sebagai berikut, yaitu beban penyusutan titik-titik di sebelah debit dan yang dikredit adalah akumulasi penyusutan titik-titik. Nah, titik-titik ini dapat diisi seperti peralatan, gedung, kendaraan, atau mesin pabrik. Jadi contohnya misal beban penyusutan peralatan di sebelah debit dan yang dikredit adalah akumulasi penyusutan peralatan, seperti itu. Nah, kita langsung masuk saja ke contohnya. Contoh yang pertama yaitu PT ABC membeli peralatan seharga 10 juta rupiah dan memperkirakan umur manfaatnya atau umur ekonomis yaitu selama 10 tahun. Nah, bagaimana jurnal penyesuaiannya? Untuk jurnal penyesuaiannya yaitu beban penyusutan peralatan di sebelah debit sebesar 1 juta rupiah dan yang dikredit adalah akumulasi penyusutan peralatan sebesar 1 juta rupiah. Nah, 1 juta rupiah ini didapat dari mana? Yaitu didapat dari perhitungan harga perolehan sebesar 10 juta rupiah dibagi dengan umur manfaatnya atau umur ekonomisnya, yaitu 10 tahun, sehingga menghasilkan 1 juta rupiah per tahun. Nah, jika per bulan maka 1 juta rupiah dibagi dengan 12 bulan, yaitu sebesar 83.000 sekian. Selanjutnya yaitu contoh yang kedua. PT ABC membeli kendaraan seharga 20 juta rupiah dan disusutkan sebesar 10%. Lalu bagaimana jurnal penyesuaiannya? Yaitu sebagai berikut. Beban penyusutan kendaraan di sebelah debit sebesar 2 juta rupiah dan yang dikredit adalah akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 2 juta rupiah. Nah, 2 juta rupiah ini didapat dari mana? Yaitu dari perhitungan harga perolehan sebesar 20 juta rupiah dikali dengan persentase penyusutannya, yaitu 10%, sehingga menghasilkan 2 juta rupiah. Selanjutnya yaitu contoh yang ketiga. PT ABC membeli peralatan seharga 50 juta rupiah dengan umur ekonomis yaitu selama 10 tahun dan nilai residu atau nilai sisa yaitu sebesar 2 juta rupiah. Maka bagaimana jurnal penyesuaiannya untuk bulan Oktober? Jadi untuk jurnal penyesuaiannya yaitu beban penyusutan peralatan di sebelah debit sebesar 400.000 dan yang dikredit adalah akumulasi penyusutan peralatan sebesar 400.000. 400.000 ini didapat dari mana? Yaitu dari perhitungan harga perolehan dikurangi dengan nilai residu, yaitu 50 juta dikurangi dengan 2 juta rupiah, maka menghasilkan 48 juta rupiah. Kemudian dibagi dengan umur ekonomisnya yaitu 10 tahun, sehingga menghasilkan 4.800.000 per tahun. Jika per bulan, maka 4.800.000 dibagi 12 bulan yaitu sebesar 400.000 rupiah. Selanjutnya yaitu akun beban dibayar di muka. Beban-beban dibayar di muka, baik yang dicatat sebagai aset maupun beban, perlu dibuat penyesuaiannya. Contoh beban dibayar di muka yang dicatat sebagai aset adalah asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, dan iklan dibayar di muka. Penghitungan dan penyusunan jurnal penyesuaian beban dibayar di muka dapat dicatat sebagai aset maupun beban, baik dalam perusahaan dagang maupun perusahaan jasa. Nah, bentuk jurnal penyesuaian untuk akun beban dibayar di muka adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu dengan menggunakan metode harta. Bentuk jurnal penyesuaiannya adalah beban titik-titik di sebelah debit dan yang dikredit adalah titik-titik dibayar di muka. Nah, titik-titik ini dapat diisi dengan akun asuransi, sewa, ataupun iklan. Jadi contohnya beban iklan di sebelah debit dan yang dikredit adalah iklan dibayar di muka. Untuk nominalnya atau jumlahnya yaitu sebesar yang hilang.
Nah, yang kedua yaitu metode beban. Bentuk jurnal penyesuaian dengan metode beban yaitu yang di sebelah debit adalah titik-titik dibayar di muka dan yang di kredit adalah beban titik-titik. Nah, titik-titik ini dapat diisi dengan asuransi, sewa, ataupun iklan. Untuk jumlahnya yaitu sebesar yang belum. Kita langsung masuk saja ke contohnya. Contoh yang pertama yaitu pada tanggal 4 Oktober PT ABC membayar sebesar 6 juta rupiah untuk asuransi selama 1 tahun yang dimulai pada tanggal 1 Oktober. PT ABC mendebit biaya tersebut ke akun asuransi dibayar di muka pada saat itu. Akun ini masih menunjukkan saldo sebesar 6 juta rupiah dalam neraca saldo per 31 Oktober. Lalu, bagaimana jurnal penyesuaian untuk bulan Oktober? Nah, kita lihat dalam soal bahwa PT ABC mendebit biaya tersebut ke akun asuransi dibayar di muka. Maka, kita menggunakan metode harta. Oleh karena itu, untuk jurnal penyesuaiannya yaitu beban asuransi di sebelah debit sebesar 500.000 dan yang dikredit adalah asuransi dibayar di muka sebesar 500.000 rupiah. Nah, 500.000 rupiah ini didapat dari perhitungan yaitu periode waktu yang sudah terlewat atau hilang yaitu selama 1 bulan yaitu bulan Oktober dibagi dengan masa asuransi yaitu 12 bulan karena di soal tadi disebutkan bahwa untuk asuransi ini selama 1 tahun. Dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Kemudian dikali dengan nominalnya yaitu sebesar 6 juta rupiah, maka menghasilkan 500.000 rupiah. Selanjutnya yaitu contoh yang kedua. PT ABC membayar biaya iklan pada tanggal 4 Oktober sebesar 5.500.000 rupiah untuk 10 kali terbit. PT ABC mendebit biaya tersebut ke akun beban iklan. Sampai akhir periode 31 Oktober ternyata baru 4 kali iklan yang terbit. Lah, lalu bagaimana jurnal penyesuaiannya? Nah, pada soal tertulis bahwa PT ABC mendebit biaya tersebut ke akun beban iklan, maka kita menggunakan metode beban. Maka untuk jurnal penyesuaiannya yaitu iklan dibayar di muka di sebelah debit sebesar 3.300.000 rupiah dan yang dikredit adalah beban iklan sebesar 3.300.000 rupiah. 3.300.000 rupiah ini didapat dari penghitungan yaitu iklan yang belum terbit yaitu selama 6 kali karena tadi di soal disebutkan bahwa iklan yang sudah terbit baru 4 kali, maka yang belum terbit yaitu sebanyak 6 kali. Kemudian dibagi dengan masa terbit yaitu 10 kali. Kemudian hasilnya dikalikan dengan nominalnya yaitu 5.500.000 rupiah sehingga menghasilkan 3.300.000 rupiah. Selanjutnya yaitu akun beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar adalah beban yang dibayarkan setelah jasa diterima. Contoh beban yang masih harus dibayar adalah utang gaji, utang bunga, dan utang sewa. Bentuk jurnal penyesuaian untuk akun beban yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut, yaitu akun beban titik-titik di sebelah debit dan yang dikredit adalah utang titik-titik. Nah, titik-titik ini dapat diisi dengan gaji, bunga, atau sewa. Jadi contohnya beban gaji di sebelah debit dan yang dikredit adalah utang gaji. Nah, kenapa muncul akun hutang? Karena masih harus dibayar. Masih harus dibayar itu kan artinya belum dibayarkan. Nah, karena sudah menjadi beban tetapi belum dibayar, berarti itu adalah hutang. Hutang jika bertambah ada di posisi kredit. Jadi, misalnya yang belum dibayar itu adalah administrasi bank, maka debitnya adalah beban administrasi bank dan kreditnya adalah utang administrasi bank. Nah, kita langsung masuk saja ke contohnya. Contoh yang pertama yaitu beban administrasi bank PT ABC pada bulan Oktober yang belum dibayar sebesar Rp500.000. Maka untuk jurnal penyesuaiannya yaitu beban administrasi bank di sebelah debit sebesar Rp500.000 dan yang dikredit adalah utang administrasi
administrasi bank sebesar Rp500.000. Selanjutnya yaitu contoh yang kedua. PT ABC terakhir membayar gaji dan upah karyawan pada tanggal 26 Oktober. Nah, perusahaan tidak akan membayar gaji dan upah lagi hingga 23 November. Namun, seperti yang ditunjukkan dalam gambar, ada 3 hari kerja yang tersisa di bulan Oktober, yaitu mulai dari 29 sampai 31 Oktober. Pada 31 Oktober, gaji dan upah untuk hari-hari ini merupakan biaya yang terakumulasi dan kewajiban untuk PT ABC. Karyawan menerima total gaji dan upah sebesar Rp100.000 untuk 1 minggu kerja selama 5 hari, atau Rp20.000 per hari. Jika perusahaan memiliki 2 karyawan, maka bagaimana jurnal penyesuaiannya? Nah, jurnal penyesuaiannya yaitu sebagai berikut. Beban gaji di sebelah debit sebesar Rp120.000 dan yang dikredit adalah utang gaji sebesar Rp120.000. Rp120.000 ini didapat dari mana? Yaitu dari perhitungan jumlah karyawan yaitu sebanyak 2 karyawan dikali dengan gaji hariannya yaitu sebesar Rp20.000, kemudian dikalikan dengan hari tertanggung yaitu sebanyak 3 hari dimulai dari tanggal 29 hingga 31 Oktober yaitu sebanyak 3 hari. Maka hasilnya yaitu sebesar Rp120.000.